Sup John, balik lagi channel Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi yang ada akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta perligaran dari Sabang sampai Merauke kan John. Selamat berakhir pekan untuk kalian semua ya kan, yang jalan-jalan hati-hati di jalan, yang pergi bareng keluarga, pacar, sahabat, semuanya semua semoga di jalan selamat sampai tujuannya kan John. Oke John, hari ini kita bakal memprediksikan timnya bakal meledakkan, melululantah kan kantong-kantong badut kan John. Tapi kita bahas dulu yang semalam John. Dan semalam itu aku kesel ya kan John. Kenapa? Karena di Denmark kita itu berantakan semuanya berantakan di Denmark ya kan John. Kenapa? Karena jatuh mental semua pemain Denmark ya kan. Kalau bisa dibilang itu penyerangan Denmark itu dominan ya kan John. Selalu nyerang kebobolan sampai dia ya kan. Di babak pertama itu ada salah satu pemain dari Denmark yang yang jatuh di lapangan, diduga itu kena serangan jantung ya kan. Kalian tahu itu pemain bintang juga dari Inter yang baru mendapatkan Scudetto, Christian Eriksen. Ya kan, semoga pemain tersebut cepat sembuh ya kan, kembali ke lapangan. Dan semalam itu Bandot tuh diskusi rapat ya kan. Mari kita lanjutkan pertanyaan, lanjutkan ya kan John. Jadi aduh, hancur Denmark itu. Semua pasti ngepur 1/4, yakin aku. Ada juga yang over. Ternyata skornya itu 1-0 dimenangkan oleh Finlandia kan John. Tapi ya kan, semua rusak bil dibuat Denmark ya kan. Semalam aku kalah satu Denmark, sama satu lagi kalah di Meksiko. Jadi aku langsung 2 bil ya kan John. Ini kalian bisa lihat ya kan. Nah, di sini John, aduh kesel ya kan, tapi udahlah ya kan. Tapi untuk Swiss sama Wales itu kita over dapat ya kan. Untuk Denmark kita kalah memang. Untuk Meksiko kita under dapat tapi skornya 0-0. Kebetulan aku ambil handicapnya, bukan under overnya ya kan John. Dan yang terakhir John, dari Belgia itu kita menang ya kan John. Kita ngasih pur terus kasih over juga ya kan. Jadi selamat untuk yang udah menang, tidak memasukkan Denmark dan Meksiko ya kan John. Selamat sekali. Selamat ya kan John. Oke John, malam ini bakalan kita gas lagi kan John. Ini Minggu menuju Senin ya kan, Senin yang berkah ya kan John. Ini ada 4 tim yang bakalan kuprediksikan. Ada Inggris melawan Kroasia, ada Austria melawan North Macedonia, terus yang ketiga ada Netherlands melawan Ukraina atau Belanda melawan Ukraina. Yang terakhir dari Copa America kita juga bakalan memprediksikan Brazil melawan Venezuela ya kan John. Nah, kalian yang harus tahu Brazil ini ada negara samba, dan Venezuela ini cewek cantik. John, tapi sebelumnya jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen John, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa ya kan John. Dan ada yang kalian jelas ini buat channel ini bahagia ya kan John. Dan satu lagi, jangan lupa kalian punya kelenteng-kelentengnya ya kan John. Biar kalian tahu notifnya soalnya aku upload video ya. Oke, semangat nih, aku harus siap ngopi, harus siap makan ya, sarapan kita ledakkan ya kan John. Kita langsung ke prediksi yang pertama John. Di sini ada Inggris melawan Kroasia John. Nah, di sini John, Inggris itu didominasi oleh pemain-pemain muda yang mulai bersinar di setiap timnya, setiap klubnya kan John. Nah, kita bisa lihat di sini formasi yang bakal diturunkan oleh kedua tim. Nah, di sini Inggris ini gambaran ya kan John. Ada Luke Shaw, ada Declan Rice, ada Calvin Phillips, ada Sterling, Mason Mount, ada Phil Foden, ada Harry Kane. Jadi ini serangnya dari Inggris ini dipastikan agak lumayan seram ya kan John. Phil Foden bersinar di City sama Raheem Sterling, terus Mason Mount juga baru mendapatkan Piala Liga Champions, terus Harry Kane juga sudah keluar dari Tottenham dan belum menemukan klubnya. Isunya ini dia bakal bergabung dengan Manchester City. Nah, sedangkan di posisi belakang ada Johnston, ada Luke Shaw, ada Kyle Walker sama Jordan Pickford and John. Sedangkan Kroasia kita bisa lihat di gambaran bakal turunkan oleh pemain yang dari Kroasia. Ada Luka Modric masih mendominasi sebagai kapten dari Kroasia, terus ada Brozovic, ada Kovacic, ada Perisic, ada Pulisic nggak main ya, tapi kayaknya Pulisic di sini ya kan John. Terus ada Bruno Petkovic, ada Dutch Keletakar, terus yang terakhir dari kipernya ada Dominik Livakovic ya kan John. Dari klasemen masih kosong ya John, belum ada poin. Ini dari grup D kan John, yang bakal langsung nanti malam, dan pertandingan dari kedua tim head to head terakhir ya John. Nah, di sini Inggris mendominasi selama 5 pertandingan terakhir. Dia memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali, dan 1 kali imbang, 1 kali menangkan oleh Kroasia di sampai extra time ya John. Ini 5 pertandingan terakhir sebelumnya. Sedangkan Inggris dari 5 pertandingan terakhir John, dia dari laga 5 pertandingan terakhir itu selalu menang dengan skor 5-0, 2-0, 2-1, 1-0, 1-0 ya John. Nah, untuk di pertandingan kanannya John,
Inggris ini clean sheet sebanyak 6 pertandingan terakhir dia itu selalu clean sheet di 5 pertandingan terakhir ya. Sedangkan dia kemarin satu kali kebobolan tuh melawan Polandia. Sedangkan Kroasia di sini John, kita bisa lihat di sini ya kan. Dalam 5 pertandingan terakhir dia selalu menang sebanyak 2 kali, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Dalam pertandingan tantangnya John, di sini Kroasia ini selalu kalah ya kan John. Kalah dengan skor 1-0, 1-0 selalu selisih 1, dan terakhir dia imbang melawan Turki di tahun 2020 ya kan John. Nah, untuk pemain apa sih yang bermain John dari sumber kita satu lagi di sini kita bisa lihat ya kan. Henderson di sini masih sakit, terus Saka juga cedera pinggul ya John, pinggangnya kejebur dari satu kita dari sini kan John. Inggris sebagai tuan rumah yang kita bisa lihat ya kan, sudah jelaskan tadi, kalian bisa lihat sendiri ya John. Dan Kroasia juga pertanyaan tantangannya ya kan. Oke, untuk prediksi malam ini John, Inggris melawan Kroasia, di sini aku berani ngasih pur kepada Kroasia John. Kenapa? Karena di sini aku melihat pemain-pemain yang di materi pemain dari Inggris itu lumayan bagus ya John. Jadi di sini kalau untuk Bandot ini memberikan pasaran nih setengah dan 3/4 ya kan John. Itu pasaran dari sumber tahulah kalian buki-buki itu ya kan John. Untuk overnya di sini John 2/4 itu pasaran yang disediakan oleh Bandot. Jadi aku lebih menyarankan kalian kalau main di sini, aku lebih menyarankan main over John. Tapi untuk handicapnya di sini aku berani ngasih pur 3/4. Karena prediksi skorku di sini untuk pertandingan Inggris melawan Kroasia itu 2-1 John, atau 2-0 menang oleh Inggris. Itu prediksi kita yang pertama dari Inggris melawan Kroasia. Kita langsung terbang ke Austria melawan North Macedonia. Nah, ini menarik John. Kenapa? Karena Macedonia ini pernah menjatuhkan jawara Piala Dunia di tahun 2018 ya John, itu Jerman. Nah, jadi untuk pemain-pemain dari Austria ini, materi pemainnya itu ada David Alaba yang punya pengalaman di Bayern Munchen, terus ada Konrad Laimer sama Marco Arnautovic. Arnautovic. Sedangkan North Macedonia ini didominasi oleh pemain-pemain yang berpengalaman di Liga Eropa tapi kurang bersinar John, seperti Nikolov, terus ada Transkovski, terus ada Goran Pender sama Eberdi ya kan John. Dan ini untuk klasemennya masih kosong di grup C kan John, di grup C ini. Nah, kita nanti bakalan bahas tentang Belanda dan Ukraina. Dan pertandingan terakhir dari laga-laga Austria melawan North Macedonia, Austria ini selalu menang melawan North Macedonia sebesar 2-1, 4-1. Dan untuk di pertandingan terakhir, aku lebih kalau di sini lebih dominan ke Macedonia. Kenapa? Karena 5 pertandingan terakhir dia selalu menang dengan skor-skor lumayan ya, skor besar 5-0, 4-0, 2-1, dan 5 pertandingan terakhir sebelumnya Macedonia ini selalu menang sebanyak 3 kali dan 1 kali imbang, 1 kali kalah. Untuk pertandingan tantangnya John, Macedonia ini dia menang sebanyak 2 kali kalah, 1 kali imbang. Oke, untuk Austria sendiri John, dalam 5 pertandingan terakhir dia itu menang sebanyak 1 kali, 2 kali seri, 2 kali kalah ya kan John. Untuk di pertandingan kandangnya John, di sini Austria ini menang sebanyak 2 kali, 1 kali kalah dan 2 kali imbang. Dan di pertandingan terakhir itu Austria itu imbang melawan Slovakia. Aku nggak tahu kenapa bisa imbang, tapi rasaku Austria ini menyimpan pemain-pemain pentingnya untuk di laga Euro Championship ini John. Ya kan? Untuk di sumber kita satu lagi John, sumber kita yang satu lagi ini Austria ini kita bisa lihat di sini John. Nah, kalau di sini nggak ada pemain cedera, tapi setahu gue Nestorovski ini cedera John. Tahu Lento gelandang tengah dari Macedonia, dan Lenar juga masih cedera John dari pemain Austria. Nah, untuk head to headnya John kita bisa lihat lagi di sini John. Untuk di Austria John, dia dalam 5 pertandingan terakhir itu kita udah jelaskan tadi kan John, dan Macedonia juga ya. Tapi dalam setiap laga Macedonia dia selalu mencetak 1 gol untuk di setiap pertandingannya John. Sedangkan Austria juga dia dalam 2 pertandingan terakhir itu tidak ada gol ya John. Tidak ada gol sama sekali dalam 2 pertandingan terakhir di laga internasionalnya kan John. Nah, untuk kita prediksi kali ini John, dalam Austria melawan Macedonia Austria versus Macedonia Utara ini John. Aku di sini berani ngasih pur ke Macedonia setengah John. Kenapa? Karena dalam 2 pertandingan terakhir di laga internasional Austria dia selalu dia terakhir kali imbang dan 1 kali kalah. Dan di sini aku rasa dia bakalan memberikan
pertandingan yang luar biasa untuk meladeni pemain-pemain dari Macedonia, John. Dari sini aku berani sipur ke Macedonia setengah, dan di sini aku berani under 2,5 karena skornya ini bakalan 1-0 atau 2-0 untuk kemenangan Austria, John. Itu prediksi skor untuk Austria melawan Macedonia, dan sekali karena di sini aku berani sipur setengah, dan di sini aku berani under 2,5 untuk pertandingan kali ini. Ya, John, itu prediksi untuk Austria melawan Macedonia, dan kita ke pertandingan ketiga di grup C, ada Belanda melawan Ukraina. Nah, dari satu terakhir ini kedua tim ini selalu imbang ya, John. Satu kali pertemuan itu imbang ya. Untuk di formasi gambarannya ini yang pemain-pemain pengalamannya ini ada Delblin, ada Delay, ya, John. Ada Van der Fries ya kan. Kalau Van Dijk itu masih cedera ya, John. Jadi nggak masuk squad. Dan untuk di lini tengah kita bisa tahu ya kan, ada De Jong dari Barcelona, Wijnaldum juga yang udah mulai masuk Barcelona, terus ada Memphis Depay, ada Weghorst. Jelas nih aku sampaikan tadi kan. Dan sedangkan Ukraina di sini yang dilatih oleh Andriy Shevchenko, John. Dia punya Andriy Yarmolenko. Di sini Andriy Yarmolenko ini aku selalu pakai dia kalau main-main Liga Master League di PES ya kan. Sedangkan dari pemain-pemainnya, materi pemainnya ini cukup meyakinkan ya, John. Dari Ilya Zabarnyi, terus ada Mikola Matvienko ya kan. Nah, di sini pemain pengalaman juga tuh Matvienko ya kan, tapi kurang bersinar dia di klubnya. Dan untuk di klasemen ini masih belum ada ya, John, karena ini baru mulai grup C ini pertandingan nanti malam. Terus untuk pertandingan terakhir di laga internasional itu ketemu di tahun 2020 dengan skor 1-1 dimenangkan oleh tidak ada. Untuk Belanda sendiri, John, dari 5 pertandingan terakhir, John, itu selalu menang baik 3 kali dan dengan skor yang besar-besar 7-0, 2-0, 3-0, dan dia kalah di melawan Turki pada kualifikasi Piala Dunia kemarin dengan John 4-2 skornya, dan dia imbang ditahan Skotlandia dia. Oke. Sedangkan dari Ukraina sendiri, John, dalam 5 pertandingan terakhir dia itu belum pernah mengalami kekalahan, John, dan tapi dia selalu menciptakan gol di 5 pertandingan terakhir, John, ya kan. Jadi, John, untuk di sumber kita satu lagi dari dua tim ini, John, kita bisa lihat di sini, John, di sini di sini dijelaskan bahwasanya Delak itu cedera kunci paha ya kan, John. Mungkin ini masih diragukan ya, John, karena sumber satu lagi ini Delak belum ditentukan bisa main atau enggak. Dan di sini dalam pertandingan terakhir kita bisa lihat yang tadi sudah dijelaskan, John, dia terakhir kalah melawan Turki dalam 5 pertandingan terakhir sebagai tuan rumah, dia belum pernah mengalami kekalahan, John. Sedangkan Ukraina di sini dalam pertandingan tantangannya, John, cukup buruk ya, John. Jadi untuk keseluruhan ini yang bakalan dimainkan di Amsterdam nanti, John, di Stadion Johan Cruyff ini legenda Belanda ya, John. Jadi untuk prediksi kali ini, John, dalam pertandingan Belanda melawan Ukraina, John, di sini Ukraina ngasih pur kepada Ukraina 3/4 atau setengah, atau mungkin kalau pasarannya naik 1, aku berani ngasih pur 1, John. Kenapa? Karena di sini aku yakin Belanda bakalan menang, dan Ukraina di sini aku rasa akan menciptakan gol, dan makanya aku di sini berani over 2/4 untuk pertandingan kali ini, John, karena skornya mungkin bisa jadi 3-1 atau 2-1 untuk kemenangan Belanda, John. Sekali lagi aku katakan di sini aku berani ngasih pur 3/4 dan di sini aku berani over 2/4, John. Itu prediksi untuk Belanda melawan Ukraina, dan kita akan terbang ke Amerika Latin, ada Brazil melawan Venezuela yang akan disiarkan di TV terdekat Anda ya. Oke, dalam 10 pertandingan terakhir itu Brazil selalu menang dengan 7 kali kemenangan dan 3 kali imbang. Sedangkan Tite ini 1 kali sudah memenangkan pertandingan lawan Jose Peseiro. Oke, untuk formasi yang bakal turun ke Brazil di gambar masih ada Alexandro, Eder Militao, Marquinhos, Danilo, Casemiro. Ini pemain-pemain yang bersinar di klubnya masing-masing, John, karena semua pemainnya terkenal. Richarlison, Fred, Casemiro, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Neymar ya, dan Ederson di sini sebagai kiper. Ya kan? Jadi pemain aku hafal nih. Ederson ini di Alexandro ini ada di Juventus. Terus Eder Militao ada di Real Madrid, Marquinhos PSG, Danilo ada di Juventus, terus Gabriel Jesus City, Casemiro Madrid, Fred ini ada di mana? Frednya aku nggak tahu di mana. Richarlison di Everton, Neymar ada di PSG, Firmino di Brazil, di Liverpool. Venezuela ini materi pemain ini mungkin bersinar di Amerika Latin, mungkin beberapa pemain ada yang mengisi di
klub-klub Liga Eropa ya kan. Tapi untuk dari segi pemain aku rasa Brazil ini lebih mendominasi ya kan. Ini adalah grup B yang poinnya belum ada pertandingan sama sekali ya kan. Dan untuk pertandingan kali ini dari 5 pertandingan terakhir dari kedua tim, Brazil itu selalu menang sebanyak dalam 5 pertandingan terakhir itu selalu menang sebanyak 4 kali dan 1 kali imbang di Copa America tahun 2019. Oke John, untuk Venezuela sendiri John, dalam 5 pertandingan terakhir John, dia selalu mengalami kekalahan kebanyakan ya John. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir dia 3 kali kalah, 1 kali menang, 1 kali imbang. Sedangkan Brazil sendiri John dalam 5 pertandingan terakhir dia selalu menang dengan skor-skor yang lumayan ya kan. Clean sheet sebanyak 4 pertandingan dan 1 kali kebobolan sebanyak 2 kali melawan Peru. Bukan Peru, Peru. Ya kan John, untuk di sumber kita selesai John, kita bisa lihat dulu ya kan. Di sini Thiago Silva dipastikan cedera kutub paha dan tidak akan bermain ya kan John. Dan Weverton juga masih seleksi timnas. Apa ya? Dan untuk Venezuela dua pemain pasti itu bermain, ada Muriel sama Otero ya kan John. Dari head-to-headnya kita bisa lihat tadi sudah jelaskan ya John. 4 pertandingan terakhir masih clean sheet dan terakhir kali dia bobolan banyak 2 kali itu melawan Peru ya kan. Peru. Ya kan John, kalau untuk prediksi sendiri John dalam pertandingan kali ini John, pasaran yang dikeluarkan baru itu lumayan besar John, 2,5 sampai 23/4. Dan aku di sini berani ngasih pur kepada Venezuela dengan pur 2,5 dan di sini yang berani over 3. Kenapa? Karena di sini aku yakin Brazil bakal menang besar dengan skor 4-0 atau mungkin 4-1 untuk pertandingan kali ini John. Itu prediksi untuk Brazil melawan Venezuela dan sekali tekankan. Aku di sini ngasih pur 2,5 dan di sini berani over 3 ya John. Itu prediksi untuk keempat tim yang bakalan bertanding nanti malam. Dan kalau kalian mau tahu banyak sisanya lagi yang bakalan kuprediksikan, itu ada di grup ya kan John. Jadi kalau kalian mau datang ke WhatsApp gue ya kan John. WhatsApp John. Ya itu namanya. Kalau kalian mau gabung langsung aja putaran nomor WhatsApp di bawah ini, langsung kalian klik cek. Ya, apa cerita John. Ya kan. Dan aku ingatkan satu lagi John, aku punya channel slot. Aku juga mau main slot ya kan John. Jadi kalau kalian mau tahu YouTube-nya, kalian langsung klik aja di kolom deskripsinya, ada Sensasi John nama channelnya John. Dan itu belum punya video ya kan John, masih merancang aja biar enak ya John. Oke John, itu yang harus aku sampaikan hari ini John. Semoga kita mendapatkan kemenangan di esok hari Senin ya kan. Karena Senin adalah hari-hari yang berkah John. Jangan pernah kalian kesini dengan hari Senin ya kan John. Terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dari ujung sana sampai ujung sini. Jangan lupa kalian ngopi, rokok, dan ngopi. Ya kan? Salah, ngopi, rokok, dan senyum John. Dan mata senyum. Apa yang kalian jalani hari ini pasti akan berat ya kan? Jadi aku sarankan kalian untuk senyum setiap hari. Walaupun senyum itu dibalas olehnya istri. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan komen ya kan John. Karena tanpa kalian aku juga bukan siapa. Dan jangan lupa kalian bunyinya kelentang-kelentengnya ya. Karena tanpa kelentang-kelenteng juga kalian gak tahu kalau saya upload video. Terima kasih banyak. Semoga kita bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi. Salam Barat Tumpur.